Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Sialan, kalah mulu, ucap Danu yang kesal karena kalah judi. Malam itu di tengah kebun jauh dari pemukiman, ada sebuah gubuk kayu yang biasa digunakan Danu dan kawan-kawannya untuk bermain judi. Dengan berbekal kopi masing-masing berwadah gelas plastik, mereka fokus memegang kartu di tangan masing-masing. Danu yang sudah kalah jeru, akhirnya cabut dari situ sambil mengumpati dirinya sendiri yang tak pernah hoki. Sialan, kenapa tidak pernah menang sih? Malah rugi bandar mulu, ucapnya kesal sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, begitulah kebiasaan buruk Danu yang selalu menggunakan uang hasil kerjanya untuk judi, tapi tidak pernah untung. Setibanya di rumah, kala itu sudah pukul 10 malam, Danu langsung kena omel oleh Linda, istrinya. Danu kala itu membuka pintunya sambil digebrak karena kesal, sementara istrinya saat itu sedang nonton televisi. "Kamu itu, kalau masuk rumah ketuk pintu dulu, Pak. Dari mana saja kamu, Pak? Jangan bilang kalau kamu judi lagi. Dan pasti kamu kalah lagi," imbu Linda. Namun saat itu Danu hanya diam saja, tidak menjawab omelan Linda. Linda kemudian meminta hasil jualannya hari ini, dan Danu hanya memberikan separuhnya saja karena separuhnya telah dia gunakan untuk berjudi. "Mana, Pak, uang hasil jualan hari ini?" tanyanya. Segera Pak Danu pun merogoh sakunya dan memberikan uang hasil jualannya separuh dan diberikan kepada Bu Linda. Linda pun tak bosan-bosan memarahi Danu yang tidak pernah kapok. Padahal uang itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan, bukannya dibuat judi yang tidak jelas dengan hasilnya. Danu yang bosan dengerin ocehan Linda, dan memang dirinya yang batu kalah dinasehatin, dia malah beranjak meninggalkan Linda dan langsung menuju kamar dan tidur. Sementara Inara, anak satu-satunya yang kala itu seolah masa bodoh dengan pertengkaran orang tuanya yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Dia malah sibuk nonton televisi sendirian. Linda yang pusing mikirin kebutuhan yang selalu pas-pasan, kini malah dibikin tambah mikir gimana caranya biar Danu ini tobat main judinya. Dia kemudian ikut nimbrung nonton televisi bersama dengan Inara, dan dia sempat menasihati Inara agar tidak seperti ayahnya kelak. Pada esok paginya, Linda kemudian bangunin Danu untuk bersiap-siap dagang cari rezeki. Danu pun akhirnya terbangun meski masih malas. Setelahnya dia pun beranjak mandi. Sementara Inara, dia sudah siap dengan seragam sekolahnya. Dia ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Bu Linda dan Inara pun mutusin sarapan lebih dulu karena Pak Danu mandinya sangat lama banget. Dan setelah sarapan usai, Inara pun pamitan untuk segera berangkat ke sekolah dengan sepeda motor lamanya. Sementara Pak Danu yang baru selesai mandi, dia kemudian lanjut sarapan. Sedangkan Bu Linda, dia pun menyiapkan dagangannya yang akan dibawa oleh Pak Danu. Pak Danu ini jualan sayur keliling dari satu desa ke desa yang lainnya. Namun Pak Danu ini tak seperti pedagang lainnya yang pada berangkat pagi-pagi. Dia malah sengaja kesiangan. Dan yang parahnya, yang memborong sayuran-sayuran yang akan dijualnya itu adalah Bu Linda, yang setiap harinya bangun pagi dan pergi ke pasar, lalu kembali pulang dan menata sayur-sayuran yang tadi dibelinya di pasar di gerobak sayur motor Pak Danu. Usai selesai menata beberapa sayur, Bu Linda kemudian mutusin rehat sambil dudukan nonton televisi. Kemudian Pak Danu yang sudah selesai sarapan, dia langsung pamit dan segera berangkat keliling jualan. Namun sebelum beranjak pergi, Bu Linda sekali lagi memperingati Pak Danu untuk nanti pulangnya jangan judi lagi. Karena memang seringnya pas Pak Danu pulang, Bu Linda lagi tidur, jadi setiap itu juga Pak Danu berjalan mendik-mendik pergi menuju ke kebun Las Vegasnya. Meski jualannya itu siang, tetapi masih ada yang membeli dagangannya itu.
Tapi ya tidak seberapa, coba saja jualannya dari pagi pasti banyak ibu-ibu yang pada beli. Pak Danu pun keliling ke sana kemari, dan dia berhenti beberapa kali saat ada yang membeli dagangannya itu. Saat menjelang siang, dia mampir ke warung dulu sekedar ngopi dan makan siang. Karena niatnya nanti setelah pulang dia akan kabur ke kebun lagi. Jadi sekalian makannya di sini saja. Dan seketika pesanannya sudah datang. Ketika Pak Danu sedang menyantap makanannya, tiba-tiba ada seorang datang masuk ke warung. Ternyata itu adalah kawannya yang bernama Bayu. Dia teman Pak Danu yang telah lama merantau dan sudah pindah rumah di rantauannya itu. Pada saat kala itu, Pak Bayu ini kelihatan sudah beruang. Dia datang ke situ juga dengan menggunakan mobil Pajero-nya. Dan kala Pak Danu menanyakan apakah usahanya, Pak Bayu menjawab kalau dia itu seorang pebisnis di kota, yakni kulineran. Akhirnya Pak Bayu yang kala itu juga kangen dengan masakan Simpok pemilik warung. Dia pun makan bareng di situ sama Pak Danu. Pak Danu juga menceritakan tentang dirinya yang kerjanya sebagai penjual sayuran keliling. Dan singkatnya, usai makan selesai, Pak Bayu pun pamitan dulu mau pulang ke rumah yang ada di desanya, yang memang sudah lama kosong, karena orang tuanya sudah tidak ada semua. Dan kala Pak Bayu kembali ke rantauan, rumahnya ini dirawat oleh seorang yang sudah disewanya untuk bebersih. Sebelum pergi, Pak Bayu juga menawarkan kepada Pak Danu untuk mampir nanti barangkali mau bahas tentang bisnis, karena Pak Bayu katanya di sini sampai 5 harian. Pak Danu pun mengangguk paham dan mungkin nanti kalau ada waktu luang, dia mau mampir dan setelahnya Pak Bayu pun beranjak pergi. Memang Pak Danu ini dulu dekat banget dengan Pak Bayu, tepatnya saat masih remaja. Namun Pak Danu tak menyangka kalau Pak Bayu sudah sesukses itu. Setelahnya, Pak Danu ini lanjut keliling bentar lagi dan karena sudah mulai sepi pembeli, Pak Danu kemudian mutusin untuk pulang. Hari itu dia mendapatkan 130.000 dan seperti biasa dia akan gunakan separuhnya untuk judi. Dia sama sekali tidak memikirkan uang untuk modal kulakannya yang selalu kurang karena selalu digunakan untuk judi mulu. Dan setibanya di rumah, Pak Danu diam-diam memarkirkan motornya dan segera menurunkan keranjang sayurnya. Diam-diam dia langsung menuju kebun Las Vegasnya untuk bertempur judi, mempertaruhkan uang yang tidak seberapa. Dan singkatnya, hari itu entah kenapa, Pak Danu merasa sedang hoki. Awal-awal dia menang terus-terusan dan untung banyak. Namun jiwa serakahnya seakan tak berkata cukup. Dia pun dengan pedenya mempertaruhkan semua keuntungan yang dia menangkan. Namun bukannya semakin untung banyak, dia malah kalah dalam satu taruhan nekatnya itu dan malah kehilangan semuanya. Sontak uring-uringanlah Pak Danu dan kawan-kawan perjudiannya hanya menertawainya kala itu. Pak Danu pun beranjak lebih dulu lagi karena sudah kalah. Namun entah kesurupan apa, Pak Danu ini berjalan sambil merenung. Kepikiran kalau kayak gini terus, bisa-bisa Pak Danu bakalan pelarat beneran. Dia tidak mau itu terjadi. Ya tapi mau berubah gimana? Sifat malasnya aja masih keket kayak gitu. Dagangnya aja masih kesiangan. Dan tiba-tiba Pak Danu ini teringat ajakan Pak Bayu untuk mampir ke rumahnya. Dia pun kepikiran sebuah ide. Apakah dirinya minta bantuan saja kali ya? Siapa tahu Pak Bayu itu tahu kerjaan yang hasilnya lumayan. Akhirnya Pak Danu yang kala itu masih jam 7 malam. Karena kalah gasik tadi judinya, dia mutusin untuk mampir ke rumah Pak Bayu lebih dulu. Setibanya di rumah Pak Bayu, dia langsung disambut dan disuguhi minum dan camilan. Kala itu Pak Bayu memang pulang sendiri, tidak mengajak istrinya. Pak Danu pun langsung nanyain perihal apakah Pak Bayu punya info kerjaan yang hasilnya lumayan. Karena Pak Danu juga cerita kalau dia sudah bosan hidup miskin terus. Pak Bayu pun diam agak lama berpikir. Hingga saat kemudian Pak Bayu ini menawarkan sesuatu namun bukan pekerjaan. Pak Bayu mengajak Pak Danu untuk melakukan pesugihan. Dan katanya jika Pak Danu mau, dijamin dia bisa punya uang banyak. Namun Pak Bayu bercerita, Pak Danu juga harus siap menumbalkan salah satu keluarganya sebagai syaratnya. Pak Danu pun lama terdiam. Dia sedikit ragu dengan persyaratannya itu. Pak Bayu merayu bilang soal anak mah bikin lagi aja. Akhirnya Pak Danu pun mau mencobanya. Dan hari itu juga Pak Danu dibawa menuju ke tempat dukun di mana dia juga dulu melakukan hal itu di sana. Dan akhirnya Pak Danu tahu kalau kesuksesan Pak Bayu tidak murni karena kerja keras dengan orang lain.
Dan singkatnya, setibanya di rumah dukun Mbah Sukro, mereka langsung mengetuk pintunya dan beberapa saat kemudian, sosok kakek tua keluar dari dalam rumah itu. Lalu Pak Bayu mengenalkannya kepada Pak Danu. "Permisi, Mbah." Suara pintu dibuka. "Mari, silakan masuk. Bicarakan di dalam saja." Akhirnya Pak Bayu dan Pak Danu pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Sukro. Mereka duduk di kursi bambu yang ada di ruang tamunya Mbah Sukro. Dan saat itu Pak Danu mulai menjelaskan maksudnya. "Silakan, jelaskan apa maksudnya." "Ini Mbah, teman saya Danu. Biar yang menjelaskan saja." "Nuh, sudah kamu jelaskan." Pak Danu pun mengangguk dan dia mulai menjelaskannya. "Jadi, saya ini hidupnya miskin, Mbah. Saya ingin merubah hidup saya menjadi kaya raya dan banyak uang." Mbah Sukro pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Pak Danu. "Itu soal gampang. Tapi apa kau sanggup dengan syarat dan ritual serta maharnya?" Jawab Mbah Sukro. "Maksudnya, Mbah?" "Iya, nanti kamu harus merelakan salah satu anggota keluargamu untuk dijadikan tumbal. Kau juga harus melakukan ritual dan ada mahar untuk saya." "Udah, Nu. Soal mahar biar pakai uangku aja dulu." "Iya, Bay. Makasih ya." Seketika Pak Danu sempat terdiam sejenak. Dia masih ragu, namun akhirnya dia pun setuju dengan syaratnya itu. "Iya, Mbah. Baik, saya setuju." "Kau yakin dengan semua resikonya nanti yang akan terjadi?" "Iya, Mbah. Saya yakin." Mbah Sukro paham dan siap membantunya. Dan soal mahar akan ditalangin dulu oleh Pak Bayu. Pak Danu juga sudah yakin mau menumbalkan Inara anaknya. Ritual pun dimulai di situ juga. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya Mbah Sukro. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sajen dan juga kemenyan yang sudah dibakar dan mengepul memenuhi ruangan. Pak Danu kemudian duduk di hadapannya Mbah Sukro, sementara Pak Bayu menunggu di luar tidak ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Mbah Sukro mulai membacakan beberapa mantra dengan mulut berkomat kamit. Sesekali Mbah Sukro menaburkan kembang di atas kemenyan yang menyala itu, membuat bau khas dari kembang dan kemenyan menyatu menjadi satu. Setelahnya Mbah Sukro mengambil seekor ayam hitam yang sudah disiapkan di dalam ruangan itu. Ayam hitam itu lalu diasapkan di atas kemenyan sambil diputar 7 kali dan dijampi-jampi. Pak Danu yang melihat ritual itu, dia pun merasa merinding dan gemeteran sebenarnya. Sesaat kemudian Mbah Sukro pun menghentikan ritualnya. "Pegang ayam ini." "Baik, Mbah." Ayam hitam itu sudah berpindah tangan di tangannya Pak Danu, dan dia gemeteran kala itu. Lalu Mbah Sukro memberikan sebuah pisau yang tajam sekali. "Ini pisaunya. Sekarang kau sembelih ayam itu. Dan jangan lupa kau bayangkan wajah anakmu sambil bacakan mantra ini." Baik, Mbah," jawabnya dengan gugup. Setelahnya ayam itu diberikan kepada Pak Danu untuk disembelih sembari dibacakan mantra terlebih dahulu, dan sambil membayangkan korban yang akan ditumbalkan. Kemudian dengan sedikit ragu-ragu Pak Danu pun mencekik leher ayam itu sampai mati, sambil membayangkan wajah anaknya. Setelahnya dia potong dengan pisau tajam itu. Dan setelahnya ayam itu mati, ritual pun sudah selesai. Kala itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual itu, yang membuat suasana menjadi semakin mencekam sekali. Pak Danu keringatnya bercucuran membasahi kaos yang dikenakannya. Saatnya itu dia juga melihat ada sebuah bayangan putih yang melintas. Sontak Pak Danu pun terperanjat. Pak Danu kemudian diberi satu karung berisi dedaunan, dan sudah dicek di situ memang isinya daun. "Ini ambil karung dan lihat isinya supaya kau percaya." Saat itu Pak Danu pun langsung menerima karung itu dan melihat isinya ternyata memang daun. "Daun, Mbah?" "Iya. Nanti bawa pulang dan kau buka setelah pemakaman anakmu selesai." Baik, Mbah." Mbah Sukro menyuruh untuk membawanya pulang dan bukalah usai pemakaman anaknya selesai. Dan ingat, ambillah tali pocong anaknya sebagai pesugihannya. "Ingat,
nanti ambil tali pocong anakmu sebagai pesugihanmu. Karena nanti sosok pocong anakmu yang akan menjadi penglarisan sendiri pada jualanmu. Nanti sosok pocong anaknya sendiri yang akan menjadi penglarisan buatnya. Iya, baik bah, saya paham. Kalau begitu, pulanglah. Setelahnya mereka berdua keluar dan menemui Pak Bayu yang ada di depan. Kala itu Pak Bayu langsung membayarkan maharnya Pak Danu kepada Mbah Sukro. Ini Mbah, maharnya. Iya, terima kasih ya. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih banyak. Mbah Sukro pun mengangguk menanggapi ucapan mereka. Setelahnya Pak Danu dan Pak Bayu pun pulang segera saat itu juga. Di perjalanan pulang, mereka yang lapar akhirnya mampir terlebih dahulu di salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Kita makan dulu yuk Nuh. Iya boleh, aku juga lapar. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di warung yang tengah malam masih buka. Setelah makan, mereka pun segera pulang ke rumahnya Pak Bayu. Namun setibanya di rumah Pak Bayu, dia memutuskan untuk menginap di situ dan pulangnya besok hari saja. Aku nginap saja ya di sini. Pulangnya besok. Boleh kan, Bay? Iya, boleh. Silakan saja. Akhirnya mereka berdua pun segera beranjak tidur karena sudah lelah dan ngantuk. Sementara di dalam rumah Pak Danu, kala itu Inara yang lagi tertidur, dia bermimpi melihat ayahnya sedang mencekik ayam dengan kejam dan melihat ada sosok mengerikan di belakang ayahnya. Sontak Inara terbangun dan dia merasa haus. Dia pun mengambil air putih dengan botol ke dapur dan kembali ke kamar. Namun saat dirinya sedang berada di dapur, Inara mendengar ada suara aneh. Dia mendengar seperti ada orang yang sedang menyapu halaman di depan rumahnya dengan sapu lidi. Malam-malam gini, siapa ya yang nyapu halaman? Akhirnya karena penasaran, dia pun berjalan ke depan untuk mengecek siapa yang sedang nyapu. Saat dirinya membuka pintu rumahnya di depan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terdengar jelas sekali. Aneh, tidak ada siapa-siapa, tapi ada suaranya. Apa mungkin rumah tetangga sebelah kali ya? Gumamnya. Karena rasa penasarannya tinggi, Inara pun mencoba keluar rumah melihat rumah tetangganya, ternyata juga tidak ada yang nyapu. Tidak ada juga. Inara pun langsung merinding, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar lagi. Akan tetapi saat dia sedang jalan menuju ke kamar, tiba-tiba dia melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas di sampingnya, bersamaan dengan angin yang sangat kencang. Dia pun mempercepat langkah kakinya dan terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Saat dirinya sedang duduk di atas kasur sambil minum, tiba-tiba tenggorokannya seperti tercekat. Bersamaan dengan itu jendela kamar terbuka sendiri. Sontak Inara pun terkejut dan pandangannya itu menuju ke arah jendela kamarnya. Saat itu dia melihat ada sebuah asap hitam yang kemudian masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti ada sosok tak kasat mata yang tiba-tiba mencekik leher Inara sampai dirinya itu kesulitan untuk bernafas. Kala itu tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya yang membuat suasana mencekam sekali. Inara juga sempat mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena tidak kuat nafasnya hingga akhirnya dia pun tewas dengan sendirinya. Setelahnya Inara yang sudah terkapar di atas kasurnya itu, tubuhnya ada beberapa bekas sayatan di bagian lehernya dan bahkan berwarna biru lebam. Tidak hanya itu, ada juga bekas sayatan seperti pisau yang mengeluarkan darah. Subuh-subuh Bu Linda yang sudah bangun kala itu tiba-tiba saja dia ke kamar Inara, karena pintu kamarnya juga tidak dikunci. Dan saat Bu Linda masuk, betapa terkejutnya dia melihat anak semata wayangnya yang sudah gadis itu sudah terkapar mengenaskan dengan lidah menjulur ke depan. Dan kedua matanya yang melotot sudah terlihat ada sayatan di bagian lehernya. Bu Linda juga mencium bau busuk yang menyengat sekali, seperti bau bangkai tikus dan anyir darah. Sontak kala itu, Bu Linda pun langsung teriak kencang meminta pertolongan warga sekitar. Ya Allah, Inara! Tolong! Tolong! Kebetulan saat itu para warga tetangganya itu baru saja pulang dari musola habis sholat subuh. Dan mereka mendengar teriakan Bu Linda saat sedang lewat di depan rumahnya. Bu Linda! Bu Linda, ada apa Bu? Teriak para warga dari depan.
Segera Bu Linda pun keluar untuk membukakan pintunya karena memang belum dibuka. Ada apa, Bu? Pagi-pagi buta teriak-teriak. Anak saya. Anaknya kenapa, Bu? Ayo kita lihat. Akhirnya Bu Linda dan beberapa warga yang datang ke rumahnya langsung beranjak ke dalam kamar Inara. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa bisa begini, Bu? Saya juga tidak tahu. Saya baru bangun. Tiba-tiba anak saya sudah meninggal. Yang sabar ya, Bu. Yang kuat. Oh iya, Pak Danunya kemana, Bu? Saya juga tidak tahu, Bapak Ibu. Dia belum pulang dari kemarin. Ya sudah, nanti kita bantuin urus sama warga yang lain juga, Bu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Terima kasih. Pada pagi harinya, ketika Pak Danu baru nyampe ke rumah, dia dibuat kaget dengan beberapa orang yang sudah kumpul di sana. Beberapa saat yang langsung berkata kepada Pak Danu untuk bersabar. Ada apa ini, bapak-bapak? Yang sabar ya, Pak Danu. Segera saat itu Pak Danu pun langsung lari masuk ke dalam rumahnya. Dan saat dia masuk ke dalam, dia mendapati Inara yang telah terbungkus kain kafan. Pak Danu pun langsung pura-pura nangis kala itu, padahal sebenarnya dia sudah tahu. Kala itu Bu Linda yang tidak kuasa menerima kenyataan anaknya meninggal dunia. Dia sampai beberapa kali pingsan hingga membuatnya pucat dan lemas. Pak Danu mencoba membuka penutup wajah Inara, dan dia melihat anaknya kedua matanya tetap melotot tidak bisa ditutup. Bahkan lidahnya masih tetap menjulur ke depan. Dia juga melihat ada sayatan darah di lehernya dan luka lebam. Saat itu Pak Danu teringat dengan apa yang sudah dilakukannya semalam. Dan beberapa saat kemudian, jenazah Inara akan segera dibawa dan Bu Linda pingsan lagi. Tapi Pak Danu tetap ikut ke pemakaman. Kala itu Bu Linda yang pingsan setelah jenazah anaknya sudah dibawa ke pemakaman. Dirinya itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu Bu Linda berada di sebuah tempat seperti goa yang sangat gelap. Namun saat itu samar-samar dengan obor yang menerangi goa. Dan kala itu Bu Linda mendengar ada suara yang meminta tolong dan memanggilnya. Suara itu persis seperti suara Inara. Ibu, tolong aku, Bu. Bu Linda sontak mengedarkan pandangannya mencari kesana kemari keberadaan sumber suara itu. Dia pun berjalan lebih dalam lagi ke dalam goa. Dan saat itu dirinya sudah masuk ke dalam goa melihat di sana ada banyak orang yang diperlakukan seperti budak tidak baik-baik sekali. Bahkan ada yang dicambuk. Sedangkan Bu Linda kala itu melihat Inara sedang dirantai besi dengan wajah yang pucat dan berdarah-darah. Inara! Teriak Bu Linda sambil menangis. Dan saat yang bersamaan itu, Bu Linda pun akhirnya tersadar dari pingsannya sambil teriak memanggil Inara. Bu Linda tersadar dengan keadaan nafas yang tidak beraturan. Jantungnya juga berdegup kencang dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Saat itu tetangganya ibu-ibu yang menjaga Bu Linda yang sedang pingsan segera memberikan air putih untuk Bu Linda supaya dia lebih tenang. Bu Linda, ini diminum dulu air putihnya, biar ibu lebih tenang. Akhirnya Bu Linda pun langsung menenggak perlahan-lahan air putih itu. Namun setelahnya, dia menangis teringat anaknya yang sudah meninggal. Yang sabar ya, Bu. Yang ikhlas, supaya Inara tenang di sana, Bu. Ibu-ibu tetangga yang ada di situ mencoba untuk menenangkan Bu Linda. Singkatnya, jenazah pun dimakamkan hari itu juga. Dan Pak Danu ikut turun ke liang kubur dan diam-diam mencuri tali pocong anaknya sendiri. Usai pemakaman selesai, mereka kembali ke rumah masing-masing dan Pak Danu pun kena omel. Karena satu malam tidak pulang sampai anaknya mati pun tidak tahu. Bapak itu jahat. Dari mana saja semalam? Tidak pulang sampai anak sendiri mati pun tidak tahu. Pasti main judi lagi kan? Tobat, Pak. Tobat. Bapak kekasihan sama ibu sama Inara. Kalau begini terus, ibu sudah tidak kuat sama bapak. Lebih baik kita pisah saja, Pak. Bu, ngomongnya jangan seperti itu. Sudah, ibu istirahat saja ya, Bu. Ibu pasti capek. Maafin bapak ya, Bu. Namun Pak Danu kala itu mengalah. Sampai benar-benar Bu Linda capek sendiri ngomong dan akhirnya dia menangis sendiri. Dan ditenangkan Pak Danu kemudian ditidurkan. Dan setelahnya, Pak Danu membuka karung yang diberi oleh Mbah Sukro.
Dan dia terkejut karena isinya tiba-tiba berubah jadi uang semua. Akhirnya, aku kaya raya. Ini semua isinya uang. Kalau gini aku tidak usah capek-capek judi lagi. Akhirnya semenjak itu Pak Danu pun kepikiran untuk buka usaha sayur saja di pasar dan sewa lapak. Uang ini bisa buat buka usaha sayur saja di pasar nih, dengan sewa lapak, gumamnya. Setelahnya Pak Danu pun langsung menyimpan uang itu di dalam kamarnya Inara dulu dan diumpetin supaya Bu Linda tidak tahu. Dan pada malam harinya, pengajian 7 harian pun diadakan di rumah Pak Danu pun ikut kala itu. Setelah acara pengajian selesai, Pak Danu pun dudukan sendiri di depan teras rumahnya sambil ngopi dan sebat. Namun kala itu, tiba-tiba saja dirinya mendengar ada suara yang meminta tolong. Suaranya itu seperti perempuan. Tolong, tolong. Pak Danu lantas langsung mencari keberadaan suara itu. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun dirinya tidak melihat apa-apa dan sesaat kemudian Pak Danu merinding karena hembusan angin kencang yang tiba-tiba saja datang. Bersamaan dengan itu Pak Danu mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Pak Danu benar-benar merinding kala itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah. Namun saat dirinya baru saja melangkah masuk ke dalam, betapa terkejutnya Pak Danu dihadang oleh sosok pocong berwujud Inara yang berdiri di depan pintu. Sontak tubuhnya Pak Danu saat itu langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan, dia pun tidak bisa teriak. Sementara kala itu, Bu Linda karena capek dia sudah tidur terlebih dahulu. Hingga akhirnya Pak Danu yang tidak kuat melihat sosok itu, dia pun ambruk pingsan. Pada esok paginya, Bu Linda yang baru saja bangun tidur, dia langsung ke depan karena mau nyapu halaman dulu. Namun dia melihat pintu rumahnya itu sudah dibuka, dia pun penasaran. Saat ke depan, betapa terkejutnya Bu Linda melihat Pak Danu yang sudah terkapar di depan pintu. "Bapak!" teriak Bu Linda. Untungnya saat itu Bu Linda teriak ada warga yang lewat. Dan tidak hanya satu, mereka sedang mau berangkat kerja ke sawah. Akhirnya Pak Danu pun dibantu diangkat masuk ke dalam kamarnya. Bu Linda juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Saat itu Bu Linda mengoleskan minyak kayu putih kepada Pak Danu supaya cepat sadar. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Danu pun sadar dan segera Bu Linda membuatkan teh hangat untuk Pak Danu. "Pak, ini Pak diminum dulu teh hangatnya, biar Bapak lebih tenang." Setelahnya Bu Linda pun mulai aktivitasnya seperti biasa. Dia masak, nyapu, dan lain-lain. Pagi itu setelah sarapan Pak Danu izin kepada Bu Linda kalau dia mau pergi dulu, ada urusan sebentar dan tidak akan jualan. "Bu, Bapak mau pergi dulu ya sebentar." "Kemana lagi sih Pak? Mau ngapain?" "Ada urusan Bu, bentar." "Sudah, Ibu tenang saja." Bu Linda pun menghela nafas mendengar jawabannya Pak Danu. Setelah selesai sarapan, Pak Danu pun bergegas pergi dengan motornya itu menuju ke pasar untuk mencari lapak yang mau disewakan. Dan beberapa saat kemudian, Pak Danu pun akhirnya sampai juga di pasar. Kala itu dia mencoba untuk bertanya-tanya kepada orang pasar soal lapak yang mau disewa. Dan setelah sudah muter-muter ke sana kemari mengelilingi pasar, akhirnya Pak Danu pun mendapatkan lapaknya untuk disewa. Dia pun segera pulang lagi ke rumah. Sampainya di rumah, dia malah layah-layah nonton televisi, membuat Bu Linda semakin kesal. "Pak, Bapak ini gimana sih? Kok malah tiduran gini tidak kerja?" "Apa sih Bu?" "Sudah, Ibu tenang saja, tidak usah khawatir." "Maksudnya gimana Pak?" "Sudah, nanti Ibu juga bakalan senang." "Gak tahu deh Pak, Ibu juga tidak paham." Pada malam harinya, Pak Danu pergi lagi dari rumah. Dia malah pergi ke kebun Las Vegasnya. Namun kali ini Pak Danu sudah tidak ikut judi lagi, tapi dia malah membantu teman-temannya dengan memberikan uang kepada mereka untuk taruhan judi. Dan Pak Danu kala itu hanya diam saja melihat sambil ngopi dan kadang ngajak ngobrol. Namun kala itu Bu Linda yang tidak tahu, dia mikirnya kalau Pak Danu main judi lagi. Pak Danu, gimana? Mau ikut main lagi?" "Ah, enggak. Ini aku kasih buat kalian saja. Silakan buat taruhan. Aku mah mau lihat saja." "Widih, sudah kaya nih. Sekarang banyak uang." "Iya dong."
Dapat uang dari mana? Itu, kemarin dapat warisan. Wah, mantaplah kalau begitu. Saat itu Pak Danu sengaja bilang kalau dirinya itu punya uang banyak hasil dari dapat warisan. Malam itu hawanya sangat dingin sekali. Hembusan angin kencang, langit pun terlihat mendung kala itu. Tapi mereka tetap gacor main judinya. Kalau belum ada yang menang ya main terus, bahkan bisa sampai subuh. Dan beberapa saat kemudian, Pak Danu memilih untuk pulang saja ke rumah. Karena dia sudah ngantuk dan lelah padahal sudah ngopi dari tadi. Soalnya besok dia juga harus jualan di lapak. Dengan motornya Pak Danu pun pulang ke rumah. Jalanan yang dilewatinya sepi sekali membuatnya merinding, apalagi hawanya yang dingin. Saat di tengah perjalanan pulang, saat itu Pak Danu dikejutkan dengan suara yang meminta tolong. Tolong saya Pak. Suara itu sama persis dengan suara Inara. Sontak Pak Danu pun langsung mengedarkan pandangannya mencari keberadaan sumber suara itu. Tapi Pak Danu tidak melihat apa-apa. Akan tetapi sesaat kemudian, dia merasakan jok motor belakangnya itu terasa berat sekali. Dan saat dirinya menoleh ke arah spion, betapa terkejutnya dia kalau di belakangnya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Pak Danu pun akhirnya benar-benar ketakutan dan gemetaran. Akan tetapi dia bingung harus melakukan apa. Hingga akhirnya Pak Danu tetap melanjutkan motornya berharap cepat sampai di rumah. Akan tetapi dia tetap gemetaran dan tidak karuan sekali rasanya. Dan beberapa saat kemudian, Pak Danu pun akhirnya sampai juga di rumah. Dia benar-benar lari terbirit-birit ke dalam rumah sampai tidak fokus melihat jalan ke depannya. Malam itu kebetulan Bu Linda belum tidur, karena dia merasa gerah soalnya mendung mau turun hujan. Dan saat itu, Bu Linda yang mau keluar menghampiri Pak Danu malah berpapasan dengan Pak Danu. Dan Pak Danu tidak melihat akhirnya menabrak tubuh Bu Linda. Ada apa sih Pak? Kok ketakutan gitu? Pocong Bu, pocong. Pocong. Makanya jangan keluyuran malam-malam. Beneran Bu, tadi di belakang motor ada yang bonceng Bu, pocong. Bu Linda pun saat itu langsung memutarkan kedua bola matanya, malas mendengar ucapannya Pak Danu. Lagian, Bapak ini dari mana saja? Pasti judi lagi ya? Tidak Bu, tidak. Terus dari mana? Iya dari sana Bu. Tapi Bapak tidak main, cuma liatin saja. Setelahnya Bu Linda pun meninggalkan Pak Danu dan memilih untuk masuk ke kamar untuk tidur. Sedangkan Pak Danu yang terbirit-birit tadi dia beranjak ke kamar mandi. Saat sedang buang air kecil di dalam kamar mandi, tiba-tiba Pak Danu juga mendengar ada suara lagi yang meminta tolong. Pak, tolong aku. Tolong. Pak Danu mulai merinding lagi. Dia pun segera mempercepat buang air kecilnya dan keluar dari dalam kamar mandi. Namun saat keluar dari dalam kamar mandi, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong Inara yang ada di depan pintu. Tolong aku Pak, kembalikan tali pocongku. Jangan ganggu Bapak nak, jangan ganggu. Pak Danu yang sudah lemas dan tak berdaya, dia pun langsung ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Dan keesokan paginya, Bu Linda yang baru bangun mau cuci muka. Betapa terkejutnya Bu Linda melihat Pak Danu yang sudah terkapar pingsan di depan pintu kamar mandi. Ya Allah, Bapak kenapa? Pingsan terus ya? Pak, bangun Pak, bangun. Kala itu karena tidak enak dengan tetangganya meminta bantuan terus, Bu Linda pun akhirnya mencoba menyadarkannya sendiri dengan mengolesi minyak kayu putih. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, Pak Danu pun sadar dari pingsannya. Namun anehnya setelah Pak Danu biasa saja tidak merasa pusing atau apa. Pagi itu Pak Danu pun sarapan bersama dengan Bu Linda. Dan setelahnya Pak Danu baru mengatakan jujur kepada Bu Linda kalau dia akan jualan di lapak pasar. Bu, Bapak nanti mau jualan di lapak pasar? Loh, emangnya Bapak dapat uang dari mana? Iya Bu, Bapak dapat uang kemarin judi. Ya Allah Pak, kenapa sih pakai uang judi? Haram Pak, nanti jualannya tidak berkah. Ibu sudah tenang saja. Yang penting nanti kalau kita kaya kan ibu juga yang senang. Terserah Bapak sajalah, ibu capek nasihatinya.
Setelah selesai sarapan, segera Pak Danu pun beranjak pergi berangkat menuju ke pasar untuk memulai jualannya di lapaknya. Pagi itu dengan semangat Pak Danu berangkat ke pasar mau jualan. Dan dia tidak lupa untuk membawa tali pocong Inara yang waktu itu sebagai penglarisannya. Dan beberapa saat kemudian, Pak Danu pun akhirnya sampai di pasar dan dia mulai berjualan. Baru hari pertama dirinya berjualan di pasar dan baru saja buka. Tiba-tiba saja dagangannya itu langsung diserbu para ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, melihat sayurannya Pak Danu itu masih segar-segar dan harganya murah, jadi mereka langsung tertarik membeli di lapaknya Pak Danu. Pak Danu memang memberikan harga lebih murah dari pedagang yang lain karena dia juga sudah punya uang banyak. Jadi itu sebagai formalitas saja supaya dagangannya itu juga laris. Sekitar pukul 11 siang, Pak Danu pun sudah beranjak pulang ke rumah karena semua dagangannya itu sudah ludes habis semuanya. Kala itu Bu Linda yang baru saja dari warung heran karena melihat Pak Danu yang sudah pulang dan senyum-senyum sendiri. "Kok sudah pulang, Pak? Terus Bapak kenapa? Kok senyum-senyum sendiri?" "Sudah pulang dong, Bu. Kan dagangannya sudah habis semuanya." "Beneran, Pak? Cepet banget tumben." "Iya, Bu. Kan jualannya di pasar. Tidak usah capek keliling-keliling juga, Bapak." "Syukurlah, Pak, kalau begitu. Mana Pak uangnya? Penghasilan hari ini?" "Tenang aja, Bu. Ini buat Ibu semuanya." Saat itu Pak Danu pun langsung memberikan uang hasil jualannya hari itu kepada Bu Linda. Karena Pak Danu juga masih punya uang banyak, jadi dia tidak mempermasalahkan itu. "Ini buat Ibu semua, Pak." "Iya dong, Bu. Gimana? Seneng tidak?" "Seneng banget, Pak. Makasih ya, Pak. Ini buat beli baju gak apa-apa ya, Pak?" "Terserah Ibu. Mau buat beli apa saja terserah." Dan singkat cerita, 1 tahun telah berlalu dan Pak Danu menjalani apa yang disarankan oleh Mbah Sukro untuk menjadikan tali pocong Inara sebagai penglarisannya. Dagangannya laris, kini rumah direnov, kebutuhan pun selalu tercukupi. Namun entah kenapa Pak Danu dan Bu Linda belum bisa punya anak lagi. Kehidupan dengan uang banyak itu Pak Danu menjalani selama 1 tahun itu. Meski dirinya sering ditampakin sosok pocong anaknya yang seperti menangis bersedih. Suatu malam Bu Linda yang kala itu di rumah sendirian karena Pak Danu sedang pergi nongkrong di tempat kebun bersama dengan teman-temannya. Kala itu Bu Linda yang sedang nonton TV, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangannya. Dan saat itu Bu Linda melihat ada bayangan putih yang melintas. Dia juga melihat gorden yang bergerak dengan sendirinya. Sesaat kemudian Bu Linda dikejutkan dengan suara yang meminta tolong sambil menangis. "Bu, tolong aku, Bu. Tolong. Inara," ucap Bu Linda sambil mengedarkan pandangannya mencari ke sekeliling. Sesaat kemudian, Bu Linda mendengar ada suara yang mengetuk pintu di depan. Dia kira Pak Danu yang sudah pulang ke rumahnya. Segera dia pun bangkit beranjak untuk membukakan pintunya. Dan saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Bu Linda melihat di depannya itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu menatap tajam ke arah Bu Linda dan baunya sangat busuk sekali. Sontak Bu Linda pun langsung terbujur kaku dan dia pun tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya Bu Linda pun ambruk pingsan di depan pintu. Dan beberapa saat kemudian, Pak Danu pun pulang ke rumah dan saat dia sampai di rumah, dia pun terkejut melihat istrinya yang sudah terkapar di lantai. Segera Pak Danu pun mengangkat tubuh Bu Linda masuk ke dalam kamar. Dan beberapa saat kemudian, Bu Linda pun akhirnya sadar juga dari pingsannya. Suatu hari di lapak dagangannya Pak Danu, pagi itu banyak sekali ibu-ibu yang datang di lapaknya berebutan beli sayuran. Dan kala itu ada ibu-ibu yang bawa anak kecil. Namun anak kecil itu menangis kejer karena ketakutan. Ternyata anak kecil itu melihat ada sosok pocong dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali dan kedua matanya melotot. "Bu, ayo pulang, Bu. Aku takut." "Takut kenapa sih, Nak? Masih siang gini kok takut?" "Itu, Bu, itu ada pocong," ucap anak kecil itu sambil menunjuk ke arah belakangnya Pak Danu. "Ayo, Bu, pulang, ayo." Setelahnya anak kecil itu pun diajak pulang oleh ibunya karena nangisnya semakin kencang dan rewel mengganggu yang lainnya. Dan singkat cerita, namun sialnya suatu hari Pak Danu ini teledor
Tali pocong yang selalu dia bawa yang dibungkus dengan buntelan kain tak sengaja jatuh di jalan saat dirinya sedang pulang. Hingga buntelan itu tersapu oleh tukang bersih-bersih bersatu dengan sampah plastik yang lainnya, dan kemudian dibakar oleh si tukang bersih-bersih jalan. Setibanya di rumah, Pak Danu gelagapan mencari buntelan itu. Sudah dia cari di sekitar rumah tapi tidak ketemu. Dia pun menyusuri jalan lagi namun tetap tak kunjung ketemu juga. Dia pun kembali ke rumah dengan perasaan lesu dan lemas. Jimat keberuntungan telah raib entah kemana. Dan semenjak itu, dagangan Pak Danu mulai sepi. Pemasukan pun mulai berkurang dan uang sedikit mulai terkuras. Bahkan sayuran yang dijualnya juga cepat busuk, padahal baru beberapa hari. Kini Pak Danu pun semakin gencar diteror Inara terus. Malam itu Pak Danu yang sedang melamun di dalam kamarnya, yang memikirkan usahanya yang mulai bangkrut itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang meminta tolong. Tolong, tolong Pak, kembalikan tali pocongku Pak, tolong. Sontak Pak Danu mengedarkan pandangannya mencari suara itu. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya. Akhirnya Pak Danu pun membuka jendela kamarnya. Dan betapa terkejutnya dia melihat di depan jendela itu ada sosok pocong Inara. Pergi sana, pergi. Jangan ganggu Bapak Inara. Hingga akhirnya Pak Danu pun pingsan sampai pagi hari. Dan semenjak saat itu, Pak Danu jadi melamun sendiri di dalam kamar sambil teriak-teriak sendiri. Puncaknya Pak Danu yang blank akibat pemasukan yang kacau balau, serta teror Inara yang terus menerus. Dia pun stres dan menjadi gila. Bu Linda prihatin dengan kondisi suaminya yang akhirnya ditampung dinas sosial. Dan beberapa bulan kemudian, Bu Linda didatangi Pak Bayu yang saat itu sudah tobat dari jalur sesatnya itu. Dia pun menjelaskan tentang kematian yang dialami oleh Inara dulu, bahwa itu adalah ulah Pak Danu sendiri yang menjadikannya sebagai tumbal. Bu Linda sedih mendengar kabar itu, tapi apalah daya, air putih sudah menjadi kopi. Bu Linda tidak bisa menuntut lebih karena kini Pak Danu juga sudah menjadi gila. Dan beberapa hari setelahnya, Pak Danu dikabarkan tewas di dinas sosial. Katanya dia mencekik leher sendiri sampai kehabisan nafas. Cerita pun selesai. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan seperti itu. Jauhi perbuatan haram termasuk berjudi. Dan bekerja keraslah jika ingin hidup berubah, bukan melalui jalan pintas secara instan yang mengorbankan orang tersayang kita. Semoga kita semua dijauhkan dari hal yang demikian dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.